Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan wong santun. Kali ini saya ingin membahas tentang yang termasuk mahram. Kadangkala kita salah istilah. Ada orang yang mengatakan jangan dekat-dekat dengan si fulanah karena itu bukan muhrimmu. Padahal muhrim adalah sebutan orang yang berihram, maka adanya di Saudi Arabia. Yang betul adalah mahram. Mahram adalah orang yang tidak halal atau haram dinikahi. Secara umum atau garis besarnya telah dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tankihu ma nakaha aba'ukum minan nisa'i illa ma qad salaf. Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita yang dinikahi oleh ayah-ayahmu kecuali pada masa lampau, yaitu zaman jahiliyah. Dan di ayat yang lain disebutkan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hurimat 'alaikum ummahatukum. Dan diharamkan kamu menikahi ibu-ibumu, wa banatukum, dan anak-anak perempuanmu, wa akhwatukum, dan saudara-saudara perempuanmu, wa ammatukum, dan saudara perempuan ayahmu, ini tante, wa kholatukum, dan saudara perempuan ibumu, ini juga tante, wa banatul akhi, dan anak perempuan saudara laki-lakimu, yaitu keponakan, wa banatul ukhti, dan anak perempuan saudara perempuanmu, ini juga keponakan, wa ummahatukumul lati arda'nakum, dan ibu-ibu yang telah menyusui kamu, ini ibu susuan, wa akhwatukum minar radha'ati, dan saudara perempuanmu dari sepersusuan, yaitu saudara sepersusuan, wa ummahatu nisaikum, dan ibu dari istri kita, istrimu, maksudnya mertua, wa rabaikumul lati fi hujurikum minan nisaikumul lati dakhaltum bihinna, dan anak-anak perempuan istrimu yang mana istrimu telah kamu campuri. Fa illam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum. Tapi jika istrimu belum pernah kamu campuri lalu telah kamu cerai, maka menikah dengan anak tiri ini tidak ada masalah atau tidak berdosa bagimu. Wa halailu abnaikumul ladina min aslabikum, yaitu istri-istri anak-anakmu, maksudnya menantu. Wa antajma'u bainal ukhtaini, dan juga tidak boleh kita menikahi dua saudara yang kita kumpulkan illa ma qad salaf, kecuali pada masa lampau. Innallaha kana ghafurur rahima, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi secara umum yang termasuk mahram adalah 7 orang dari pihak keturunan. Siapa saja? Pertama, ibu dan ibunya, maksudnya ibu kita dan nenek kita. Ibu dari bapak, yaitu nenek dari bapak, dan seterusnya sampai ke atas. Yang kedua, anak dan cucu perempuan, dan seterusnya ke bawah. Maksudnya anak perempuan dan anak ini mempunyai anak perempuan, cucu, atau anak kita laki-laki mempunyai anak perempuan, yaitu cucu kita perempuan, itu haram dinikahi. Yang ketiga, saudara perempuan seibu dan sebapak. Jadi saudara kandung seibu dan sebapak, atau saudara sebapak saja, atau saudara seibu saja, itu juga mahram. Yang keempat, saudara perempuan dari bapak, yaitu tante, kalau bahasa Jawa bule,
lalu bude, dan seterusnya. Lalu yang kelima, saudara perempuan dari ibu. Ini sama, ya, tante, bule atau bude. Ini juga haram dinikahi. Yang keenam, anak perempuan dari saudara laki-laki dan seterusnya, yaitu ponaan, baik dari saudara laki-laki itu tidak boleh dinikahi. Yang ketujuh, anak perempuan dari saudara perempuan dan seterusnya, yaitu ponaan, maksudnya ponaan dari saudara perempuan kita. Lalu ada dua dari sebab menyusu. Pertama, ibu atau wanita yang menyusui kita. Contoh umpamanya, kita punya bayi, lalu istri kita ini air susunya tidak keluar, lalu kita susukan kepada orang lain. Seperti Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam pernah disusui oleh Halimatus Sa'diyah, pernah disusui oleh Thuwaibah dan seterusnya. Itu adalah ibu yang menyusui, itu haram dinikah. Yang kedua, saudara perempuan sepersusuan. Seandainya Thuwaibah atau yang menyusui Rasulullah yang lain itu punya anak perempuan, maka ini tidak boleh dinikahkan. Itu namanya saudara perempuan sepersusuan. Lalu ada 5 orang dari sebab pernikahan. Pertama, ibunya istri atau mertua. Yang kedua, anak tiri apabila sudah bercampur dengan ibunya. Umpamanya saya nikah dengan janda, janda ini mempunyai anak perempuan. Saya tidak boleh menikah dengan anak perempuan ini apabila saya telah bercampur dengan istri saya atau janda tadi. Yang ketiga, istri anak, maksudnya menantu. Saya punya anak laki-laki, anak saya nikah dengan perempuan, maka istrinya anak saya ini adalah mahram, tidak boleh saya nikahi. Yang keempat, istri bapak, ibu tiri maksudnya, yaitu apabila bapak itu menikah dengan seseorang, lalu seseorang ini tidak boleh saya nikahi karena itu adalah ibu tiri. Yang kelima, haram juga menikah dengan 2 orang dengan cara dikumpulkan bersama-sama, maksudnya dinikahi kedua-duanya, yaitu 2 perempuan yang ada hubungannya mahram, seperti 2 perempuan yang bersaudara. Contoh, saya menikahi A dan A ini mempunyai adik B, sama-sama perempuan. B saya nikahi, ini haram. Saya menikahi kakaknya, juga menikahi adiknya, ini haram karena masih ada mahram. Atau seorang perempuan dipermadukan atau digabungkan dengan saudara perempuan bapaknya atau bibi. Jadi umpamanya saya nikah dengan A, A ini mempunyai tante, tantenya saya nikahi, ini juga tidak boleh. Atau anak perempuan saudaranya keponakan. Jadi umpamanya saya nikah dengan A, A punya keponakan, keponakannya saya nikahi, ini juga tidak boleh, dan seterusnya menurut pertalian mahram di atas. Insya Allah di video yang selanjutnya akan kami bahas tentang mahram mu'aqad atau mahram sementara. Mudah-mudahan sedikit ini dibarengi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video yang akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Mung Santun.